Acara ini disponsori oleh Takaful Umum General Insurance dan LSP Microfinance Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikopin TV, kembali lagi bersama saya Diana Fadila di podcast Ngopi Ngobrol Koperasi Masa Kini dan Masa Nanti. Masih dalam rangka memperingati Hari Kartini 21 April 2026 kemarin, kali ini podcast Ngopi membawakan tema yang berbeda, yaitu Koperasi Perempuan, Pemberdayaan Tantangan dan Masa Depan. Kali ini tentunya saya ditemani oleh narasumber dan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Ketua LPPM Ikopin University dan salah satu dosen perempuan favorit di Ikopin University. Langsung saja kita sambut, ada Dr. Insinyur Yuanita Indriani, MSI. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat pagi, luar biasa ya. Ya, Alhamdulillah saya sangat senang sekali bisa bertemu Ibu di podcast Ngopi kali ini. Baik Ibu, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita masih dalam rangka memperingati Hari Kartini gitu ya. Dan kita ingin tahu nih Bu, apa aja sih peran yang bisa koperasi berikan untuk pemberdayaan perempuan gitu ya Bu ya. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Mungkin pertanyaan pertama, menurut pandangan Ibu, apakah koperasi ini menjadi wadah yang sangat efektif begitu untuk pemberdayaan perempuan khususnya yang ada di Indonesia? Oke, yang kita tahu sekarang ya bahwa koperasi ini adalah gerakan ekonomi rakyat. Dan rakyat itu terdiri dari laki-laki dan perempuan gitu. Nah, kalau kita lihat kenapa sih harus perempuan? Di situ pasti kalau orang berpendapat kenapa harus perempuan, pasti ada pembeda, penciri utama gitu ya, kenapa perempuan. Hasil penelitian menunjukkan koperasi perempuan itu lebih banyak yang efektif dalam menumbuhkan atau memberikan manfaat bagi anggotanya dibandingkan dengan koperasi yang anggotanya adalah campuran gitu loh. Kenapa? Karena ternyata juga ini terbukti ya di koperasi-koperasi dunia dan bahkan perusahaan-perusahaan besar di dunia bahwa perusahaan atau koperasi yang dikelola oleh perempuan ini lebih efektif. Kenapa? Karena perempuan punya penciri tadi. Apa pencirinya? Satu, dia katanya multitasking. Pertanyaannya, kenapa perempuan multitasking? Karena kita punya struktur otak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan perempuan bisa lebih fokus pada beberapa hal atau multifokus dibandingkan dengan laki-laki. Ini mohon maaf bapak-bapak atau adik-adik laki-laki yang yang merasa tidak sependapat. Ini kan hasil penelitian menunjukkan seperti itu gitu loh. Dan kita lihat koperasi perempuan di Indonesia itu banyak banget yang atau rata-rata itu sukses. Rata-rata sukses. Rata-rata memberi manfaat kepada anggotanya. Kan gini, indikator keberhasilan koperasi itu adalah kalau koperasi sudah bisa memberikan manfaat bagi anggotanya. Kehidupan seorang anggota setelah dia menjadi anggota, kehidupan seseorang setelah dia menjadi anggota itu lebih baik dibandingkan dengan kalau dia tidak menjadi anggota koperasi gitu loh. Nah, contoh koperasi yang bagus ya, koperasi perempuan itu misalnya koperasi Setia Bakti Wanita itu di Sidoarjo, Jawa Timur ya, dan itu mengajarkan bahwa kita tuh harus berkomitmen. Komitmen pada apa? Komitmen pada sesuatu yang kita sepakati bersama gitu loh. Dan itulah salah satu manfaat yang diberikan oleh koperasi. Bukan dalam bentuk materi aja gitu, tapi bagaimana koperasi bisa melakukan pembelajaran secara efektif kepada anggotanya gitu. Itu sih kalau menurut saya ya. Tadi berarti koperasi ini
menjadi wadah yang sangat efektif gitu ya Bu untuk Betul, pemberdayaan betul. wanita khususnya. Ya, Nah, tapi mungkin apa sih kira-kira tantangan yang dihadapi oleh koperasi perempuan ini pada zaman sekarang mungkin? oke. Tadi ya, kita fokusnya ke perempuan. Nah, selain multitasking, perempuan punya kesabaran yang lebih. Dan karena itulah biasanya perempuan kalau melakukan kepemimpinan dia lebih bersifat inklusif. Dia lebih persuasif, dia lebih mengajak gitu dibandingkan dengan pemerintah. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat bagaimana peran koperasi ini untuk memberdayakan katakanlah anggotanya yang para perempuan juga, ini efektif banget kalau menurut saya. Kenapa? Dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan ketelatenan, dan jangan lupa punya tujuan yang jelas, ya ada tujuan yang jelas dengan ketekunan, kesabaran dan ketelatenan, ya itu bisa diwujudkan. Kecil-kecil, sedikit-sedikit, dan perempuan juga ada boleh dikatakan kelebihan. Ini suka ngajaknya melalui ngobrol gitu ya. Nah, ada sedikit gossiping gitu kan. Nah, itu ya itulah perempuan gitu, tapi itu kita optimalkan untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Bisa lebih merangkul gitu ya Bu ya kalau Betul, sama perempuan. betul. Baik, oke. Kalau misalkan tadi kita sudah membahas tantangannya mungkin ya Bu, mungkin solusi yang bisa diberikan untuk koperasi perempuan ini ketika menghadapi tantangan itu apa aja nih Bu? Oke. Tantangannya tadi kan susah ya, merubah orang, memengaruhi orang tuh susah. Nah, sehingga tantangannya adalah kesabaran. Dan jangan lupa, orang akan terpengaruh, orang akan memperhatikan apa yang kita sampaikan kalau dia percaya. Dan inti dari koperasi adalah trust, kepercayaan. Jadi tanpa kepercayaan itu nggak mungkin terbangun. Jadi tantangannya ya udah, jadi harus jadi koperasi yang terpercaya, koperasi yang menjadi tujuan, koperasi yang menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para perempuan ini, ibu-ibu ini gitu loh. Nah, kalau itu dirasakan, jadi kan tadi yang percaya gitu ya, seeing is believing, melihat berarti percaya. Nah, itu yang kita lihat. Jadi tantangannya buktikanlah, bikin mereka percaya gitu loh. Karena kuncinya hanya di situ. Koperasi terbangun kalau ada kepercayaan gitu. Itu ya. Berarti solusi yang paling utamanya adalah membangun kepercayaan antara anggota, terutama perempuan gitu ya Bu. Betul, betul. Oke, nah kalau sekarang mungkin apa peran pendidikan dan pelatihan yang penting dalam penguatan koperasi perempuan saat ini? Oke, kita lihat kalau pendidikan ini kan salah satu prinsip koperasi dan itu menjadi penciri utama sebuah koperasi dibandingkan entitas bisnis yang lain. Nah, pendidikan ini menjadi penting dan perlu, bukan hanya penting tapi juga perlu gitu loh. Kenapa? Karena melalui pendidikan kita bisa berkoperasi. Kenapa? Karena dalam berkoperasi kita berkomitmen. Untuk bisa berkomitmen, kita harus punya pemahaman yang sama. Kita harus punya satu frekuensi. Nah, kita lihat sekarang. Kalau misalnya gini, apa sih tujuan mendidik anggota? Satu, dia hidup lebih produktif misalnya. Kalau kita berharap anggota untuk hidup lebih produktif, berarti yang harus dituju atau disasar adalah pikirannya. Tapi bukan hanya pikiran, perasaannya juga. Kenapa pikiran dan perasaan? Itu nanti akan jadi kebiasaan dia. Merubah perilaku konsumtif menjadi produktif, itu adalah sesuatu yang susah. Nah, kita lihat sekarang, rata-rata, ini ya kalau kita bicara rata-rata, pengeluaran dari keluarga menengah ke bawah, 30% itu untuk rokok. Tambah lagi sekarang, jadi untuk konsumsi keluarganya berapa? 70%. Nah, dalam kondisi saat ini, bukan hanya rokok yang dikeluarkan, wajib dikeluarkan oleh sebuah keluarga misalnya, itu adalah skincare. Jangan lupa. Iya kan? Jadi 30 tambah 30, 40 itu untuk anak-anak makan,
untuk sekolah dan lain-lain. Karena apa? 30 dipakai ayahnya untuk beli rokok, 30% lagi dipakai oleh ibunya untuk beli skincare. Sisanya baru untuk anak-anak. Itu hanya bisa dirubah melalui pendidikan, penyadaran gitu loh. Jadi kuncinya adalah pendidikan. Penting banget. Kalau nggak gitu ya susah kita. Susah banget gitu. Nah, tadi juga sempat di-mention untuk meningkatkan kepercayaan, rasa percaya ini gitu ya di koperasi. Terus juga kita melihat Bu, di koperasi ini kan mungkin kalau misalkan kita bicara mengenai koperasi itu tidak jauh dengan UMKM gitu ya. Betul. Nah, kita juga melihat di lapangannya bahwa UMKM ini kebanyakan ada yang digagas oleh perempuan gitu. Gimana sih caranya untuk memaksimalkan potensi UMKM perempuan ini melalui koperasi gitu Bu? Gimana caranya mengajak mereka supaya berkoperasi gitu? Oke, kita lihat ya real life kenyataannya bahwa anggota koperasi sebetulnya bukan UMKM. Mereka adalah manusia biasa asalnya. Nah, seharusnya transformasi kegiatan yang asalnya konsumtif menjadi produktif itu dilakukan oleh lembaga koperasi itu melalui proses pendidikan. Jadi, yang membuka pandangan cakrawala anggota yang asalnya bukan UMKM untuk menjadi UMKM itu adalah koperasi. Jadi seharusnya koperasi itu punya program pendidikan untuk calon anggota dan untuk anggotanya, gitu loh. Jadi ada proses pendidikan yang sudah dirancang sedemikian rupa. Anggota yang asalnya tidak punya kegiatan produktif menjadi anggota yang sangat produktif. Nah, kita lihat sekarang. Yang terbayang oleh anggota yang asalnya tidak produktif, ibu-ibu yang tidak produktif, itu adalah kalau saya bikin sesuatu, itu mau dikemanakan ya dijualnya. Benar nggak? Tugas koperasi mencari pasar. Nah, kalau bisa, jangan yang menyarankan bisnis yang isi come, isi go, gitu loh. Misalnya bikin makanan atau minuman, zamannya es bom Milo atau apalah gitu. Nah, kita bikin sesuatu yang unik, yang friend, yang valuable, yang inimitable, yang rare, yang non substitutable. Nah, ini yang kita lihat gitu loh. Seharusnya kalau demikian, ini perempuan Kartini-Kartini yang bergerak di koperasi berpikir lebih inovatif, berpikir lebih produktif, dan kita bisa kok cari pasar. Jadi misalnya apa? Oke, kita bikin tas ya, gitu. Pernah sih ada satu desainer ternama ya di Indonesia, dia bikin tas yang mute-mute itu, dan dia kerjasama dengan koperasi, koperasinya menggerakkan anggota yang ibu-ibu untuk bikin tas mute-mute ini, pasarnya udah jelas, udah ada gitu loh. Jadi sekarang para pengurus koperasi yang ibu-ibu yang perempuan, ini kita harus bergaul. Main yang jauh gitu ya Bu? Main yang jauh, jangan di situ aja gitu loh. Main yang jauh, cari pasar untuk siapa? Untuk anggota kita. Anggotanya, betul. Ya, jadi koperasi itu bukan hanya untuk sendiri ya. Kita bawa gerbong. Bersama-sama gitu ya Bu? Oke, nah mungkin ini pertanyaan dari saya sih Bu. Kalau misalkan di koperasi perempuan ini kan mungkin anggotanya menghimpun perempuan-perempuan. Bagaimana cara koperasi perempuan ini bisa berkolaborasi mungkin ya, bukan bersaing tapi berkolaborasi dengan koperasi-koperasi lainnya gitu Bu? Oke. Koperasi perempuan berkolab dengan koperasi lain. Ya, itu sih sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Karena gini, inti atau falsafah koperasi adalah mencapai economic of scale. Satu-satunya jalan untuk mencapai economic of scale itu adalah integrasi. Vertikal, horizontal, diagonal. Untuk bisa kita berkolaborasi, vertikal, horizontal, bahkan diagonal, satu, kita membuka diri. Buka diri di era sekarang, bikin dong media sosial, bikin dong web, jual diri kita dalam tanda kutip dengan positif ya. Tunjukkan bahwa koperasi kita anggotanya tuh anggota yang potensial bisa bikin ini dan itu. Dan dibuka diri kita gitu loh. Nah, koperasi didirikan tahun berapa, growth anggotanya gimana, dan seterusnya. Ya. Wah, sangat menarik sekali ya pembahasan kali ini. Mungkin bisa saya simpulkan gitu ya Bu, bahwa koperasi perempuan ini tidak menjadi
alasan gitu ya untuk para perempuan-perempuan di luar sana itu menutup dirinya gitu. Bisa mengembangkan soft skill-nya mungkin yang dimiliki oleh perempuan-perempuan melalui koperasi gitu ya Bu. Oke baik, mungkin karena waktu podcast kita kali ini hanya sedikit, boleh mungkin Ibu kasih closing statement untuk episode kali ini Bu? Oke, para perempuan, ya kita dituntut untuk lebih produktif, kita dituntut untuk lebih rasional, kita dituntut untuk bisa membesarkan anak-anak kita dengan lebih baik. Nah, jadi kalau demikian, tetap fokus, tetap produktif, dan yang penting adalah positive thinking. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di podcast kali ini. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman Ikopin TV yang sudah menonton hingga akhir acara. Kami tutup podcastnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.